Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Membaca Al-Qur'anul Karim adalah merupakan amalan yang sangat memiliki banyak keutamaan, dan terlebih lagi tidak hanya sekedar membaca, namun dia juga mempelajari makna-maknanya, mengamalkan kandungannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan mahkota yang cahayanya sangat terang benderang seperti cahaya matahari, dan bahkan kedua orang tuanya akan mendapatkan pakaian yang sangat luar biasa, yang sangat indah, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bacakan hadis dari Abdullah bin Buraidah Al-Aslami. Beliau meriwayatkan dari ayahnya radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yawmal qiyamati tajan min nurin daw'uhu mithlu daw'is syamsi wa yuksa walidayhi hullatani la yaqumu bihima ad-dunya fayaqulan bima kusina fayuqalu bi akhdhi waladikumul Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia mempelajari kandungannya, wa amila bihi, dan dia mengamalkan isi dari Al-Qur'anul Karim itu, maka pada hari kiamat dia akan diberikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya yang sinarnya seperti sinar matahari, sangat terang benderang. Dan kedua orang tuanya akan dipakaikan sepasang pakaian yang tiada bandingannya di dunia ini, pakaian yang sangat indah sekali, sehingga orang tuanya ini akan berkata, bima kusina, mengapa kami diberi pakaian ini? Heran, kok bisa kami diberi pakaian seperti ini? Sangat indah sekali. Maka dijawab, bi akhdhi waladikumul Qur'an, karena anakmu berpegang teguh dengan Al-Qur'an, sering membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya, dan mengamalkan kandungannya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mensahihkan ini rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Al-Albani pun juga mengatakan bahwa hadis ini hasan li ghairihi. Beliau menyebutkan hal tersebut dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Nah, Masya Allah, kita mendapatkan keutamaan yang besar, ya, kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita pelajari makna-maknanya, apalagi sampai hafal Al-Qur'anul Karim, dia mengamalkan. Nah, ini yang penting, Pak. Yang penting kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita pahami, kita amalkan. Pengamalan ini berat, ya. Banyak mungkin orang bisa membaca Quran, banyak orang yang hafal Al-Quran lancar hafalannya, tapi mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ini butuh perjuangan, butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita banyak-banyak memohon kepada Allah pertolongan agar dimudahkan untuk bisa mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran, dia mempelajari kandungannya, dia amalkan isinya, baik berkaitan dengan keimanan dia imani, kalau berkaitan dengan akidah dia yakini, berkaitan dengan amalan dia lakukan, kalau larangan dia tinggalkan, dan seterusnya, maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan mahkota yang sinarnya seperti sinar matahari, sangat terang benderang. Dia membawa mahkota sebagai kemuliaan baginya di hari kiamat. Dan kedua orang tuanya pun akan mendapatkan kebaikan juga, yaitu keduanya akan mendapatkan pakaian yang sangat indah, yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Ini menunjukkan keutamaan juga. Makanya sebagai orang tua, mari kita didik anak-anak kita untuk cinta Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tafsirnya, ya, pelajari sunnah Nabi SAW sehingga diri amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu keutamaannya akan diperoleh juga oleh orang tua yang telah mendidiknya, menyekolahkannya, memasukkan ke pondok, ya, menghadirkan mereka anak-anak ini ke
masjid-masjid untuk hadiri kajian sehingga mereka paham tentang Al-Quran. Ya, datang ke TPA-TPA, dia biayai anaknya untuk sekolah sehingga dia paham Al-Quran, paham hadis Nabi SAW, paham agama Islam ini diamalkan. Nah, orang tuanya akan mendapatkan keutamaan juga. Dia mendapatkan pakaian yang sangat indah di hari kiamat kelak. Nah, Masya Allah, makin motivasi bagi kita sebagai setiap muslim. Ayo kita belajar baca Quran, mempelajari kandungannya, kita amalkan. Dan motivasi juga bagi kita kalau kita punya anak-anak, ajarkan mereka Al-Quran, sekolahkan mereka ke sekolah-sekolah yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama Islam ini, sehingga mereka paham tentang agama. Ini yang penting. Karena yang kita harapkan dari anak-anak kita bukan harta, bukan jabatan yang mereka miliki, tapi kesolehan. Ini yang lebih penting, lebih berharga, lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah. Ya, kita akan membaca fawaid hadis yang ditulis oleh Ustadz Muslim Al-Azhari hafizahullah ta'ala. Ada beberapa faedah ilmu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan mempelajarinya dan mengamalkannya. Yang kedua, orang yang mengamalkan amalan di atas akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya yang sinarnya seperti sinar matahari, sangat terang benderang. Yang ketiga, kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pasang pakaian yang sangat indah yang tiada bandingannya di dunia ini. Maka ini keutamaan orang tua, mendidik anaknya untuk menjadi orang yang soleh, yang cinta Al-Quran, ahlul Quran, as-sahibul Quran. Yang keempat, orang tua mendapatkan pahala dari amalan anaknya, karena anak termasuk usaha amalan orang tua. Orang tua adalah merupakan sebab adanya anak tersebut. Kemudian orang tua yang mendidiknya dari kecil, merawatnya dari kecil, menyekolahkan, membiayai, menafkahi, dan seterusnya, maka orang tua pun akan mendapatkan pahala. Maka jerih payah orang tua ketika mencari nafkah, ketika mengurusi anak itu mendapatkan pahala. Apalagi didik anak kita untuk menjadi anak yang saleh dan salihah, hafal Al-Quran, paham sunnah Nabi SAW, ya taat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti dengan sendirinya mereka akan berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada adik, kakak, saudara-saudaranya. Karena itu adalah ajaran agama Islam, menjadi orang yang berakhlak mulia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga generasi kita menjadi generasi yang baik, didik dengan Al-Quran. Ya, jangan didik dengan TV, jangan didik dengan film-film, kartun-kartun. Apalagi kartun-kartun yang enggak ada faedahnya. Ya. Ajarkan mereka agama Islam ini yang benar. Kalau mau kisah-kisah para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh terdahulu, sehingga mereka akan termotivasi menjadi orang-orang soleh, menjadi seperti sahabat Rasulullah SAW, generasi terbaik dari umat ini. Nah, seperti itu kita didik mestinya, sehingga kita akan mendapatkan juga pahala dari amalan-amalan anak-anak kita. Masya Allah. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Targetnya apa? Cita-citanya apa? Menjadi anak soleh, anak yang baik, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat beragama, istiqomah, dan berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia. Seperti itu, hafal Al-Quran, hafal hadis, paham agama. Ini generasi yang paling baik itu anak-anak seperti ini. Maka yang kelima, urgensi, pentingnya pendidikan agama bagi anak-anak sebagai generasi penerus orang tua. Kita nggak lama hidup di dunia, orang tua akan meninggal. Tapi kalau kita memiliki anak-anak yang soleh dan solihah, itu yang akan bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, atau untuk masyarakat secara umum. Nah, kalau setiap keluarga mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh, dengan sendirinya masyarakat akan baik. Tercipta lingkungan yang soleh, yang baik. Akan sedikit maksiat, sedikit kerusakan, sedikit kezaliman. Karena masyarakat ini terbentuk dari keluarga yang kecil-kecil ini. Makanya sebagai orang tua, terutama ayah, memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya dengan agama ini.
syariat yang benar, sehingga mereka akan mencetak anak-anak yang soleh solehah, keluarga yang baik, keluarga yang manfaat, keluarga yang soleh. Itu kewajiban orang tua, Pak. Tidak hanya sekadar memberi nafkah, kebutuhan setiap hari, tidak, tapi juga pendidikan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Jaga diri kita, jangan sampai kita masuk neraka. Jaga keluarga kita, anak, istri kita, ya, saudara-saudara kita jaga agar mereka selamat dari neraka. Nah, menjaga diri dan keluarga dari neraka dengan cara apa? Ya dengan cara belajar agama. Agama Islam. Dimulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, masa rukun iman, dan lain sebagainya. Semua akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan dalam Islam ini. Muamalah, cara berinteraksi dengan manusia, jual beli yang halal, bekerja yang halal, dan lain sebagainya. Semuanya diajarkan agar mereka selamat, agar mereka menjadi orang-orang yang saleh, keturunan yang saleh, keluarga yang saleh, sehingga mereka akan masuk ke surga dan selamat dari neraka. Maka pendidikan agama ini prioritas utama, jangan dilupakan. Kalau kita didik anak kita untuk cari nafkah, itu gampang, cari nafkah gampang. Tapi tidak hanya itu. Yang penting adalah bagaimana dia menjadi orang yang bertakwa. Silahkan mau kerja apapun, yang penting halal. Tapi ingat, jadi orang yang bertakwa, yang amanah, sehingga kita akan selamat dari neraka. Kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang itu yang akan kita banggakan nanti ketika sudah meninggal. Adapun harta kekayaan itu akan kita tinggalkan. Jabatannya enggak lama, entar lagi juga pensiun. Apalagi masalah-masalah dunia jangan terlalu diprioritaskan. Yang diprioritaskan adalah masalah agama. Oleh karena itu pendidikan di sekolahan, ayo perbanyaklah materi-materi agama yang benar, sehingga generasi anak-anak muda ini generasi yang baik, tidak seperti yang terlihat di sebagian tempat. Mereka hanya mengutamakan pendidikan-pendidikan umum, tapi tidak dibekali dengan keimanan, sehingga yang terjadi banyak pedagang yang curang, yang zalim, banyak pejabat yang zalim, yang tidak adil, yang korupsi, banyak aparat yang zalim. Itu juga terjadi karena pendidikan agama yang kurang. Bukan masalah harta, bukan masalah jabatan, bukan masalah kecerdasan, tapi masalah agama. Pedagang-pedagang yang zalim, pedagang-pedagang yang tidak jujur dalam berjual beli, mengurangi timbangan, itu gara-gara agamanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Intinya, marilah kita bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quranul Karim, mempelajarinya, dan mengamalkan kandungannya. Dan kita ajak anak-anak kita, keluarga kita, untuk membaca Al-Quran, mengamalkannya, hadiri kajian-kajian yang menjelaskan tentang Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman yang benar dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang lainnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.